Iya, Bu Irma. Ya, kita ini males saya ngelihat dengar debat-debat kusir begini, Pak. Menurut saya, tadi udah jelas loh saya ngomong di depan. Ini kan masih ada SPPG banyak yang 10 ribuan apa ya, yang belum ada kontrak kerjanya kan. Ini satu. Kalau kita bicara sekarang Bapak, saya nggak mau nuntut Bapak sekarang ini udah bekerja apa, karena kan Bapak baru bekerja sama BGN. Jadi saya nggak menuntut itu, tapi yang saya tuntut adalah nanti kerja Bapak, BP POM dan Kementerian Kesehatan ini ke depan. Kalau yang kemarin udah nggak mau saya ganggu-gugat lagi tuh, karena udah lewat. Tapi Bapak tetap harus BGN harus tetap melaksanakan evaluasi dengan terhadap SPPG yang sudah ada ini sekarang, yang belum melengkapi, ya kan? Yang belum terlengkapi standarisasinya, itu tolong dilakukan kelengkapannya. Siapa yang melakukan? BP POM dan Kementerian Kesehatan turun ke SPPG yang masih belum ada higienisnya, sanitasinya, itu loh maksudnya. Begitu kan sebenarnya yang kami inginkan sebenarnya itu. Jadi bapak-bapak juga kalau ngejawab itu jangan jelimet juga, akhirnya malah bikin debat kusir. Sebetulnya gampang, simple. Bapak-bapak nih BGN kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BP POM ke depan ini yang sudah kontrak tapi belum terstandarisasi, minta dilengkapi dan diperiksa oleh Kementerian Kesehatan dan BP POM. Nah, yang belum kontrak harus ya melalui sertifikasi, maksudnya bukan sertifikasi ya, kontrol dari BP POM dan Kementerian Kesehatan, baru kemudian dilakukan kontrak. Kalau menurut Kementerian Kesehatan dan BP POM sudah lengkap. Itu loh maksudnya. Di situ aja, udah nggak usah muter-muter kemana-mana. Kan nggak selesai-selesai dari tadi. Karena jawabnya muter-muter. Kalau yang kan Bapak baru bekerja sama ini kan baru akan kerjasama nih, ya. Yang kemarin-kemarin kan belum kerja secara efektif, kan belum MOU secara jelas antara BGN, BP POM dan Kementerian Kesehatan. Nah, yang kami minta adalah sekarang bikin itu, lakukan itu dan kerjakan. Jadi nggak usah ada debat kusir, pusing kita ini dengernya. Nggak terlalu sepakat kalau sekolah bikin dapur, saya nggak terlalu sepakat. Kenapa nggak terlalu sepakat? Saya lihat di dapil saya, jangan lihat Jakarta. Di dapil saya, ya satu sekolah itu cuma ada di dapil saya, ya satu sekolah itu cuma ada 2 kelas, 3 kelas. SD, SMP, SMA itu cuma ada 2 kelas, 3 kelas. Satu itu. Yang kedua, jangankan dapur, mau bikin dapur, WC-nya aja nggak ada. Jadi saya nggak terus bilang kalau itu di daerah, mohon maaf, saya nggak respect, karena pasti akan hancur-hancuran. Ruangannya luas, itu mungkin bisa, seperti Al-Azhar misalnya, bisa. Tapi kalau di sekolah-sekolah diminta semuanya seperti itu, menurut saya nggak akan mungkin bisa. Nggak semua sekolah mampu, nggak semua sekolah punya kelas yang bagus. Jangankan dapur, yang namanya kursinya aja, mohon maaf, banyak yang compang-camping masih kok. Itu fakta di lapangan. WC-nya nggak ada, Pak, WC-nya nggak ada. Ini tanya nih sama Bu Bupati nih lu. Itu di dapil saya tuh begitu faktanya. Kenapa saya nggak setuju dengan dapur sekolah punya dapur? Satu itu, kedua, ya mohon maaf gitu ya, jangan sampai nanti malah jadi ribut. Gitu. Kalau di pusat mungkin di Jakarta sebagian kecil loh, sebagian besar juga saya rasa nggak mampu juga kok. Saya terus terang saya fair aja kok ngomong soal ini. Nah, yang saya inginkan adalah BGN bekerja sama dengan BP POM dan Kementerian Kesehatan, benerin nih. Kan sebenarnya itu tujuan kita hari ini. Kalau soal bagaimana mekanismenya terserah kalian semua. Yang penting kami nggak mau lagi ada keracunan. Titik. Itu aja. Soal bagaimana caranya terserah. Tapi kalau ada sampai kejadian lagi, kita akan panggil lagi. Dan kita akan kasih tahu bahwa program ini harus dihentikan. Kalau misalnya terjadi lagi seperti ini, dengan kejadian yang
luar biasa, tapi dengan syarat. Ya, kejadian luar biasanya bukan karena ada, mohon maaf ya, persaingan bisnis dan lain sebagainya, ya itu juga harus kita nafikan. Nggak bisa juga itu nggak dinafikan. Saya sih terus terang aja, saya fair-fair aja kok ngomong begini. Karena apa? Karena kita ini butuh penjelasan yang konstruktif, Pak. Butuh pertanggungjawaban yang konstruktif juga dari pemerintah, gitu. Jadi kalau kita dari tadi muter-muter di situ aja pusing, Pak. Ini udah jam berapa? Tapi nggak pernah dapat solusi yang bagus. Kenapa? Karena nggak ada satu pemikiran bahwa ini adalah program yang bagus dan harus berhasil, ya, dengan pengawalan yang ketat. Itu aja di situ kuncinya, Pak. Terima kasih, ya, pimpinan. Izin Bu Ketua. Ini biar konkret ya yang disampaikan oleh Bu Irma barusan. Biar supaya konkret, saya usulkan nanti di kesimpulan langsung jelas saja. Masukan dari kita nih, apa yang bisa kita sepakati. Mungkin kalau saya tangkap yang disampaikan Bu Irma, untuk dapur-dapur baru yang belum diaktifasi, ya, dapur-dapur baru yang belum diaktifasi harus sebelumnya mendapatkan, saya nggak tahu nih apa nih, persetujuan dari Kemenkes dan Badan POM berdasarkan penilaian ABCDE yang nanti dirumuskan sama-sama, gitu ya. Bu Irma setuju ya, Bapak Ibu? Nanti kita masukkan dalam kesimpulan. Jadi ya, Pak Dadan, jangan buru-buru aktivasi dapur baru. Yang dikejar bukan kuantitas, tapi kualitas yang harus diberikan kepada anak-anak kita, gitu. Ya, makasih. Izin Ketua. Iya, Pak Heru masih ada. Nambah boleh ya. Terima kasih Ketua. Jadi apa yang disampaikan Pak Edi, Bu Irma, Pak Charles, sebetulnya adalah Bapak-bapak sudah punya guidance. Yang dilakukan oleh Pak Menteri Dalam Negeri adalah surat edaran untuk bisnis Satgas. Dan itu lengkap, tapi harus kejelasan anggarannya harus kena, Pak. Jadi jangan terus bisi-bisi anggaran ini Satgas itu ada anggaran. Seperti Pak Kepala Badan POM, UPT Bapak itu satu UPT menangani 4 kabupaten, Pak. Jadi satu UPT menangani kabupaten. Namun kalau Satgas itu yang dibentuk oleh Pak Mendagri itu sudah terkoordinasi dengan kesehatan, dengan Nakes, dengan Badan POM, dengan BKKBN. Ada anggarannya, tinggal dia membagi anggaran. Dan ini mungkin harus dijawab bahwa bisakah itu di sisa waktu 2 bulan untuk anggaran itu, dan di 2026 agar guidance-nya itu ada yang pendukungnya seperti anggaran. Saya kira itu yang perlu kita harus selesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya kira izin Ketua. Iya, Bu Neti. Ya, mumpung ini masih di Badan POM ya. Yang terpikir oleh saya tadi, saya ingin memberikan catatan pada pernyataan Kepala Badan POM setelah melakukan pelatihan pada SPPI yang nantinya akan bertugas sebagai Kepala SPPG, diharapkan nanti yang sudah dilatih itu yang menyampaikan kembali atau kemudian menyelenggarakan. Nah, menurut saya ini belum cukup kuat ya. Kenapa? Karena begitu banyak saya yakin dinamika di SPPG dan penyelenggaraan MBG. Nah, sehingga nanti mungkin di simpulan bisa entah skemanya seperti apa. Tapi rencana inspeksi berbasis risiko ini perlu dilakukan secara rutin, ya. Begitu ya, Pak Ikrar. Ya, ini pasti harus bisa dikerjasamakan dengan Dinas Kesehatan sebagai organ di bawah Kemenkes. Karena kan Badan POM di bawahnya Balai Besar. Ada lagi Loka. Terus kesana-sananya kan nggak punya SDM, ya, sehingga ini nanti perlu masuk dalam simpulan seperti itu.